cermin, kebetulan di pintu kamar mandi ada cermin, dan saya lihat juga kaget karena ada secara garis padan saya melihat memang ada anak yang kepalanya besar, tangannya panjang, dia melingkar di pundak saya. Saya pun mengedipkan mata saya, ternyata sudah nggak ada, tapi tetap di punggung saya itu berat. Oke, selamat datang sahabat dimensi di sesi cerita misteri kali ini. Kali ini kita akan mendatangkan tamu yang mempunyai kisah mistis yang dialami secara nyata karena beliau suka jalan-jalan dulunya. Sebelum lanjut ke perkenalan tamu sama ceritanya, lebih baik sahabat dimensi untuk subscribe, like, comment, and share channel ini jika kalian suka. Baik Pak, diperkenalkan dulu pada sahabat dimensi sebelumnya. Nama saya Agus Permana. Saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya yang cukup misteri. Memang pengalaman ini hanya beberapa orang yang sempat saya ceritakan, dan mungkin ini yang ketiga saya ceritakan di dimensi lain ini. Sebelumnya dari bisa diceritakan dari awal mulanya dulu aja Pak. Ini cerita ini memang sudah cukup lama, sekitar 13 tahun ke belakang. Ketika itu saya mendapat tugas untuk melaksanakan kegiatan di Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Palangkaraya. Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Memang saya tugas untuk keluar kota sudah tidak asing lagi, karena sudah beberapa kali kami pun berangkat, siap-siap berangkat dari kota Bandung. Itu berangkat sekitar jam 3 malam subuh, 3 pagi ya, karena sampai ke Jakarta ke bandara itu sampai jam 6 dan take off kita jam 9. Sampai di Palangkaraya kurang lebih jam 11 lebih. Kami pun jam 11 malam? 11 siang. 11 siang kita sampai di Bandara Palangkaraya, dan kami pun dijemput menuju hotel. Hotelnya di Palangkaraya, tapi tidak terlalu di tengah kota. Masuk ke ada hutan berarti ya di Kalimantan atau nggak, memang masih di kota tapi nggak di tengah-tengah kota. Oke. Jadi ke area-area hutan itu cukup dekat. Kami pun tidak saya dengan beberapa teman saya pun melaksanakan kegiatan persiapkan dulu. Memang tidak ada kejadian apa-apa pada saat kita tiba di sana. Pada hari yang telah dilaksanakan, besoknya kami melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Kami pun sedikit jalan-jalan di Kota Palangkaraya. Memang kotanya besar, tapi kurang ramai. Bahkan di sana waktu saya ke sana itu tidak ada kayak supermarket. Masih belum ada tahun itu Pak ya. Sampai bioskop pun belum ada pada saat itu, hanya karena mereka biasa. Sehingga kalau kami jalan-jalan pun ramainya sampai jam 8 sudah. Itu pada hari-hari biasa, malam minggu pun kata Dai ya sampai jam 8 sampai jam 9 sudah tidak ramai lagi. Karena emang kurangnya penduduk mungkin di sana, atau Ya pertama kotanya luas, mungkin kota terbesar di Indonesia, dan penduduknya sedikit. Di aktivitas penduduk di sana itu terbatas, hanya sampai jam 8 malam untuk rame-rame seperti itu. Rame pun hanya makan-makan, kafe pun jarang, kita makan tempat yang sudah tentukan oleh Dai. Sebelumnya itu Bapak pergi ke Kalimantan itu berapa hari kira-kira? Saya dapat tugas hari Senin berangkat, pulang hari Jumat.
Hari Jumat, berarti cukup lama juga di sana. Karena kami dan rekan-rekan melaksanakan tugas selama 2 hari. Sudah hari. Senin kita belum melaksanakan tugas, baru persiapan. Selasanya kita baru melaksanakan tugas kegiatan apa yang telah diperintahkan oleh atasan untuk meliput dan mengikuti kegiatan-kegiatan rapat-rapat yang diadain di sana di Kalimantan. Nah, sewaktu Bapak di Kalimantan nih, mulai awal mulanya ngerasa ada kejadian mistis itu di mana? Sehari 2 hari memang kami belum merasakan ada aura-aura yang seperti itu. Cuman pas hari ketiga, hari bebas misalnya, kita bisa main, kami ngobrol sama gaib. Kebetulan gaib itu perempuan yang menceritakan ya misteri kuyang kalau nggak salah ya. Di situ ada hantu kuyang, makanya kalau di hotel di sana itu jangan ada kaca yang besar. Jangan ada yang besar. Kenapa? Cermin besar ya itu pantangan di sana begitu. Karena katanya kuyang itu suka merayap di dinding atau di langit-langit kadang-kadang ya. Jadi tidak ada cermin. Mendengar itu saya pun tidak terlalu percaya karena apa urusannya gitu ya. Kalau yang mistik semua yang cermin, ternyata di kamar saya pun cermin relatif sedikit, hanya kecil. Adapun kecil, tidak seperti Kota Bandung kan pada gede cermin, bahkan di tempat rias pun cermin hanya cermin kecil. Setelah itu ya kita bercerita tentang masalah itu. Ya, tapi dalam hati saya ingin melihat kuyang gitu. Di mana saya bisa melihat kuyang? Jadi secara tidak langsung Bapak itu kayak nantang Ya, gitu ya? karena lebih lah, yang mungkin bisa dikatakan seperti itu. Jangan Pak, memang tidak bisa kelihatan setiap hari itu ada momen-momen tertentu atau hal-hal yang tertentu baru kelihatan. Barulah pada hari ketiga kami pun diberi kesempatan untuk mengikuti tur. Kami berangkat pagi-pagi. Yang pertama kami tuju adalah Cilikriwut, Bukit Cilikriwut. Daerah perbukitan gitu ya? Ya, yang pertama kecil lah perbukitan. Kami pun tidak tahu di sana itu ada apa, semuanya kami ikuti saja. Ketika sampai di Cilikriwut, kami pun naik ke bukit itu. Naik ke bukit. Setelah sampai di sana, saya pun kaget. Ternyata di sana itu bukan tempat wisata seperti yang umumnya, tapi di sana seperti ada tempat kegiatan ritual lah. Kan di sana banyak bekas-bekas sesajen ataupun apa, dan di sana pun ada kuncennya. Ketika saya naik ke atas, saya pun bertemu dengan kuncennya, namun karena saya beda kepercayaan, saya pun turun kembali mengajak teman-teman saya. Ternyata si penunggu di sana agak sedikit marah kelihatannya, karena dia terus memandang saya. Sebelumnya itu penunggu, maksudnya penunggu saya itu manusia atau manusia kuncen di sana? Warga sekitar atau warga lokal di sana. Pakai pakaian tradisional seperti Dayak. Gitu. Saya pun turun, tapi kelihatannya kurang berkenan dia. Dia terus memandang, kata saya ya, dalam hati saya nggak percaya hal seperti itu. Maka pun saya turun, tapi yang lain ada yang turun, ada yang enggak, tapi saya turun dan saya menunggu di warung. Ya, memang bertentangan dengan kepercayaan saya pribadi sebagai orang muslim. Setelah lama saya tunggu, ya sekitar jam 12, barulah pada turun semua. Kami pun naik ke mobil dan makan siang di Soma, istirahat, sholat, makan. Kemudian dilanjutkan tur tersebut ke tempat penangkaran atau pemeliharaan orang hutan. Itu sebenarnya kalau misalkan tempat pemakaman itu di dalam hutan atau enggak? Di dalam hutan. Masuk dalam hutan. Masuk ke hutan yang cukup lebar,
dan di sana, dan kami pun bersama rombongan dan guide ikut turun dan melihat orang hutan itu. Tapi anehnya tiba-tiba memang pengen buang air kecil. Saya keluar dari rombongan tur itu, saya keluar, orang lain di dalam, saya keluar mencari tempat untuk buang air kecil. Namun tidak disadari saya berjalan cukup jauh ke dalam hutan. Cukup jauh ke dalam hutan? Jauh ke dalam hutan. Gak sadar saya, padahal ingin buang air kecil. Saya jalan setapak itu ke hutan dan pohon pun tinggi-tinggi. Setelah saya sadar itu ketika sudah agak jauh saya sadar mau balik lagi. Ketika saya mau balik dan sempat saya buang air kecil di sana di bawah pohon gede, tiba-tiba dari atas pohon yang besar itu turun. Nah, kelihatan saya itu agak jauh lah, sekitar 10 meter dari saya, 7 meter 10 meter dari saya, kelihatannya monyet dari atas pohon. Turun ke bawah dengan monyet. Saya pun kaget. Dan tadi selama jalan saya tidak pernah melihat tidak melihat satu ekor monyet. Pas pulang ya, saya lihat monyet turun dan dia berdiri monyetnya di pas tengah-tengah jalan saya mau pulang. Saya kaget, monyet besar hampir sama dengan saya. Monyet seukuran manusia? Sebesar saya berdiri hampir tidak terlalu jauh lah dengan badan saya. Pikir mati, monyet kok gede begini. Biasanya kalau monyet itu ada yang besar, yang kecilnya biasanya ada, ini cuma satu aja monyet itu. Saya pun bingung, kan tidak ada jalan lagi ke sana, dan memang cuaca pada saat itu cukup udah mulai agak sore di hutan kan, rimbun pepohonan, sehingga kami pun berpikir dan saya ada sedikit khawatir dalam hati saya, takut monyet tersebut lama nggak meninggalkan tempat. Dan memang betul, semuanya diam aja terus, dia memandangi saya. Kalau kelihatan monyet lah, tapi nggak tahu wujudnya apa. Kelihatannya seperti monyet. Posisinya itu berarti Bapak dihadang sama seekor monyet itu tuh masih misah dalam rombongan berarti? Iya, saya masih dalam hutan. Sekitar saya 10 menit jalan kaki dari rombongan itu masuk ke jalan setapak. Kalau dihitung ya mungkin ada 200 meter lebih lah kita berjalan. Pun si monyet nggak mau pergi, saya pun takut. Saya saling tunggu. Setelah 5 menit monyet itu pun tidak pernah bergerak dari tempatnya dia. Saya berpikir, saya ingat cerita ketika saya ke sana kembali sama pawangnya, dia bercerita kalau ketemu monyet yang besar, Pak, Bapak jangan berdiri, coba Bapak jongkok. Saya pun ingat cerita tersebut, ya saya coba, tidak ada salahnya kalau kita mencoba. Sehingga saya pun ikut jongkok. Setelah saya jongkok dan monyet pun ikut jongkok sama. Ikut jongkok monyetnya? Dia terus saja memandang saya. Saya pun sama memandang monyet tersebut karena takut dia akan bergerak menerkam saya. Tapi tidak lama kemudian sang monyet tersebut dia lirik ke kiri ke kanan, kemudian dia naik lagi ke atas. Ketika naik ke atas saya tunggu dulu. Setelah setengah pohon masih aku jalan, tidak lari ya, lari takut membuat monyet tersebut terkejut dan kembali turun. Saya pun berjalan perlahan-lahan. Saya lihat monyet naik ke atas, tapi di atas pun ketika saya pandang tidak ada monyet tersebut. Monyetnya hilang. Itu puncaknya nggak tahu kelihatan sama pohon tinggi, tapi pandangan saya masih bisa melihat bahwa mata saya masih bisa lihat sampai ke atas pohon tersebut dan tidak bergerak si dahan pohon tersebut. Saya pun tidak banyak cerita, kemudian kembali menelusuri jalan setapak tersebut dan saya telah ditunggu sama rombongan. Ternyata saya sudah terlambat. Setelah itu saya pun kembali ke rombongan dan kembali tiba di hotel. Pulang lagi ke hotel berarti? Ke hotel.
Nah selama di hotel itu masih tetap ada yang hotel, saya sampai jam ke hotel itu jam 6:30 malam. setengah 7 malam di hotel, kemudian saya sholat dulu. Nah ketika saya gerah dan di daerah Kalimantan kan panas ya, saya akan mandi sekitar jam 8:30 lah. Ketika saya akan mandi, ketika saya sudah buka pakaian tinggal dalam, ketika saya akan buka shower, tiba-tiba tubuh saya itu seperti ada yang masuk karena tegangan tinggi, sampai kepala sampai ke bawah sakit, seperti ada yang masuk. Saya nggak jadi mandi. Jadi mandi Saya dulu takut darah tidak terpimpin enggak ya. Memang sakit perih itu semua masuk sampai ke kaki. Saya akhirnya nggak jadi mandi dan saya duduk dulu. Sekitar 5 menit saya bisa bangkit, kemudian ke kamar dan teman saya mengatakan kenapa nggak jadi mandi. Terus saya bilang ya seperti tadi saya bilang, saya kemudian tertidur dan saya tertidur. Cuman ketika saya tidur saya bermimpi saya berjalan sendiri di hutan yang lebat. Saya berjalan, sudah capek saya jalan sampai perasaan saya itu sudah jauh, saya tidak bisa berhenti berjalan. Dan ketika saya telah lelah, saya bertemu dengan almarhum bapak saya. Bapak saya dia pakai batik, dia ada di depan saya, dia bilang, "Gus," pakai bahasa Sunda, "mau kemana? Jangan terlalu jauh, kamu jauh ke dalam, pulang lagi." Bapak saya nyuruh pulang lagi, saya udah capek ya, kalau bapak nyuruh saya pulang. Ketika saya pulang, tidak ceritakan pulang kemana, cuma saya kembali lagi ke jalan yang barusan dilewati. Tidak terlalu lama saya bangun tidur, ketika lihat jam 3 malam, jam 3 pagi saya bangun merenung ada apa gitu ya, sampai saya sedihnya ketemu dengan almarhum bapak saya, menyuruh pulang kembali ke tempat asal ya, tapi nggak ke hotel. Saya pada saat nyampe itu cuma suruh pulang aja, dan seperti biasa tidak ada kerjaan apa-apa. Dan besoknya kita dilanjutkan lagi tur ke satu lihat tarian Dayak, kedua ke Sungai Kahyang. Sungai Kahyang. Memang di sana terkenal ada buaya putih katanya. Oh, masih cerita gitu ya. Memang dia pernah dulu ada Tukul Arwana yang di sana tentang buaya putih tersebut. Tapi kami pada jam 10-11 saya lihat kebudayaan Dayak di Kalimantan. Kami pun menikmati tarian Dayak tersebut. Makanya yang sama Dayak saya tidak akan ceritakan, karena itu sedikit sensitif ya, sensitif. Setelah selesai mengadakan kejadian di sana, entah kebetulan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki sesuatu itu, sehingga apa yang saya ucapkan dalam hati pada saat itu jadi kenyataan. Jadi itu jadi masalah, dan menurut saya itu hanya kebetulan saja, katanya, dalam posisi yang ramai, banyak penonton, sehingga tidak jadi pemikiran saya secara pribadi tidak ada apa-apa. Jadi mungkin bagi orang di sana ada apa-apa, tapi bagi saya itu tidak apa-apa. Nah, sebelumnya Pak, mungkin kan agak sensitif kan cerita yang di situ. Cuman maksudnya apa yang lihat di Bapak itu apakah yang tadi yang cerita dari pertama, yang pengen lihat live atau yang atau bukan? Bukan sih, memang itu bukan sensitif karena ada sedikit apalah gitu ya, kurang enak untuk diceritakan. Oh, okay.
sehingga ya pun lewat lah itu tadi. Setelah kejadian itu pulang seperti biasa ke hotel atau kita setelah makan rehat, kita langsung menuju ke Sungai Kahiyang sekitar jam 2, jam setengah 3 untuk ikut naik perahu berlayar. Dan sebelum ke sana saya pun sempat melihat Tugu monumen Presiden Republik pertama kita, Bapak Soekarno, yang mencanangkan bahwa Palangkaraya itu dijadikan ibu kota. Dan saya sempat melihat ke sana. Kemudian saya pun pergi ke Dambangan, ke sungai, dan pada saat itu sekitar jam setengah 4 hujan. Setengah 4 sore berarti? Hujan cukup deras sehingga kami sebagai ibun berlari-lari ke dermaga menunggu hujan besar. Memang di sana ada sedikit mistis, agak banyak ya di sana. Mendengar cerita-cerita dari guide itu, Kahiyang itu sungai-sungai suci bagi orang-orang Dayak. Oh, oke. Bagi orang-orang lokal di sana mungkin ya. Dayak, kalau kita kan Tamasya, tapi memang kelihatan banyak orang di sana, pada gede, banyak orang yang waktu batu atau bukan semacam apa ya, kalau di mistisme orang itu tanda-tanda gaib lah. Oh, sana. Ya kami pun ikut berlayar sekitar lebih 1 jam lah kita menelusuri Sungai Kahiyang. Walaupun hujan deras itu sudah agak reda tapi gerimis, dan memang sungainya gede dan juga penuh misteri. Makin lama makin ke dalam sungai itu semakin kencang arusnya atau enggak, kita bisa melihat orang-orang Dayak asli pada keluar dari ya. Nah, itu keanehannya mungkin lihat suku Dayak yang asli dari Dayak dalam lah gitu. Memang tidak ada kejadian apa-apa pada saat itu, cuma memang ada hal-hal yang saya tidak percaya pada saat itu. Ya, karena bukan tidak percaya dengan hal-hal yang seperti yang lain, tapi karena memang saya memahami hal seperti itu tidak terlalu mendalam. Setelah di sungai itu ada kejadian aneh lagi atau berjalan seperti biasa aja gitu? Jadi kan ceritanya agak sedikit jalannya juga, karena mungkin si guide itu agak senang ke saya gitu ya, karena perempuan guide biasanya. Tapi saya biasa-biasa aja. Yang saya vitalkan ketika saya kalau saya ini ada kejadian tidak juga, tapi ketika tadi itulah yang saya rasakan, hati saya sudah nggak tenang, kurang enak, tidak ada apa. Saat itu saya lihat tari, kebetulan yang tari itu melihat ke saya pun melihat ke dia. Nah, dalam hati saya, kamu akan jatuh di depan saya. Oh, itu kejadian yang sebelum sungai? Gitu. Tapi kebetulan penari tersebut jatuh pas depan saya, sehingga saya tolong gitu ya, saya tolong kembalikan. Itu aja sih, tidak ada apa-apa. Setelah beres berlayar apapun, pulang kembali ke hotel seperti biasa. Tidak ada kejadian apa-apa, cuma memang ada perasaan yang saya mandi itu dan terasa di sektor supaya ada yang masuk. Pada saat itu saya jadi nggak mau mandi dan punggung saya ini agak berat. Saya pikir hanya biasa-biasa aja. Oh, mungkin karena kecapean. Kecapean hotel atau gimana kayak. Karena pun setelah malam tidak ada kejadian apa-apa, dan saya pun tidak berhasil melihat kunyang. Karena kalau lihat kunyang harus ya lah gitulah. Ya ada terang atau ada apa gitu ya. Bisa dilihat orang pingin harus ada kejadian dulu baru ada di sana. Saya pun memang saya rasakan pundak saya itu agak berat, agak
sakit, tapi karena dianggap biasa, cuman anehnya saya jadi nggak mau mandi gitu. Setelah itu saya nggak mau mandi gitu, maka pulang pun saya tidak mandi. Setelah saya pulang kembali ke besok ke bandara, sekitar siang di bandara itu saya ketemu dengan almarhum Kiai Arifin Ilham. Pada saat itu saya pun gembira bertemu dengan orang yang soleh, kemudian saya bersalaman dan cium tangan. Mudah dengan saya berlaku baik, barokahnya saya dapat. Saya pun ingin dipoto. Ketika memakai kamera saya foto HP, ternyata tidak jalan, nggak tahu kalau tidak jalan. HP-nya. Saya ganti sama teman saya foto, nah, beres. Dan ketika saya lihat foto yang 3 orang ikut foto itu semua nggak jadi, nggak ada foto itu. Nggak ada. Tapi udah di foto, udah ada. Udah di foto nggak ada. Tapi mungkin secara logikanya mungkin error apa. Tapi saya juga kaget kok 3 HP sampai error semua gitu ya. Nah, sampai saya tiba Jakarta, sampai di Bandung. Di rumah saya disambut oleh anak dan istri saya, tapi saya tetap pada saat itu muka saya kelihatan kusam, dan memang nggak mandi 2 hari, dan di rumah pun saya tidak mandi. Tidak mandi di rumah juga? Tidak mandi di rumah juga, karena nggak tahu, saya nggak mandi aja. Cuman di pundak saya itu semakin lama semakin berat, seperti saya memangku apa gitu ya, badan saya itu cukup berat. Akhirnya memang saya tidak ada firasat apa-apa, tapi ketika ada anak kecil yang keponakan saya melihat saya ketakutan, tapi tidak mau melihat ke saya juga kaget biasanya. Setelah ada berita, ibunya mengatakan bahwa di pundak Bang Agus ada seorang anak yang kepalanya besar dan kakinya menjulur panjang dan tangannya panjang. Dia sedang di pundak. Saya nggak percaya juga pertama dia dengar berita dari ibunya, tapi saya rasakan betul-betul ada. Ketika saya tidur dan bangun jam 2 malam, kalau nggak salah, saya pun penasaran. Saya pergi ke air, bukan bulu ya, kita ke air penasaran ingin melihat di cermin. Kemudian di pintu kamar mandi ada cermin, dan saya lihat, saya juga kaget karena ada secara transparan saya melihat memang ada anak yang kepalanya besar, tangannya panjang, dia melingkar di pundak saya. Saya pun mengedipkan mata saya, ternyata sudah nggak ada ya. Tapi tetap di punggung saya itu berat. Akhirnya saya ketemu dengan beberapa ustadz. Bagus, hati-hati katanya. Saya pun sedang berisyarat, saya pun mau kemana ini, saya takut sama berat. Saya hampir seminggu tidak mandi. Istri saya sudah khawatir juga karena badan saya sudah kumal, muka saya sudah agak hitam. Tapi akhirnya saya pun dari hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesempatan tersebut. Saya pun pada jam 8 malam saya pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid, kemudian saya berzikir mohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar apa yang telah menimpa saya dapat dikembalikan, dapat dinamakan kembali. Maka saya pun berzikir kurang lebih sekitar 1 jam. Tiba-tiba badan saya kembali seperti tersetrum kayak di Kalimantan. Cuman kalau di Kalimantan itu seperti masuk, kalau ini dari bawah mulai naik ke atas, sama sakit. Bisa terus berzikir
selama berzikir. Akhirnya ada sekitar 5 menit proses itu, saya juga agak sakit. Setelah itu 5 menit saya terus berzikir dan selesai, sakit itu tidak ada lagi. Seperti ketika saya selesai dan berdiri, rasa pundak saya kembali ringan. Oh, jadi udah tidak berat lagi, kembali ringan. Dan saya pun ucapkan syukur karena sesuatu yang menakutkan tidak akan terjadi kalau Allah tidak menghendaki saya kesembuhan. Nah, itu setelah itu saya aktivitas saya besok seperti biasa. Seperti orang biasa. Saya biasa aja, mandi lagi, gaya kerja saya semangat lagi, tidak terlalu tidur aja kan. Waktu pulang dari Kalimantan saya banyak menyendiri sama anak-anak saya juga ngobrol. Setelah itu saya kembali seperti menemukan kembali Agus yang dulu sebelum berangkat. Saya gairah mandi lagi, gairah hal-hal yang lain, kerja pun saya kembali sehat. Dan mungkin pengalaman saya juga itu tidak terlalu menakutkan, tidak vulgar, tapi sebagai pembelajaran bagi saya pribadi, bagi para pendengar, dimanapun kita berada, ya kita tidak untuk mencoba-coba hal-hal yang tertentu, di mana di sana suatu budaya ataupun kegiatan yang lain, janganlah kita mengusik, apalagi sombong. Apalagi sombong, di mana kita berada, ya langit kita junjung, kita pijak pun kita hormati. Itu mungkin pengalaman yang menurut saya cukup misteri, walaupun tidak wah, kami memang diceritakan apa adanya, tapi ini cerita ini hanya istri saya dulu dan almarhumah bibi saya, kakak saya, dan di sini saya ceritakan. Kepada rekan-rekan kerja yang lain saya tidak ceritakan. Dan sebelumnya untuk sahabat dimensi, pesan dari saya pribadi, dimanapun kita berada, entah itu dari suku, agama atau apa, lebih baik kita menghargai, menghormati, dan jaga sopan santun aja. Karena menurut saya pribadi, cerita Pak Agus ini menjadi pelajaran juga buat saya agar tidak selalu sombong di tempat baru, selalu asa, kalau bahasa Sundanya itu asa aing lah gitu ya, asa pangwahna gitu. Dan untuk episode kali ini cerita misteri, sahabat dimensi kalau suka supaya di like, komen, dan kalaupun misalkan nanti sahabat dimensi ada cerita juga bisa di komen di bawah biar kita ceritakan kembali ke sahabat dimensi yang lain. Oke, segitu saja dari saya. Terima kasih Pak Agus sudah datang, sudah menghabiskan waktunya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.